Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Semoga kita sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan di zaman pandemi ini. Dan semoga Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Ketemu lagi dengan saya Yohan Tamara dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Today, material is invitation letter. Nah, saya akan membahas yang pertama kali itu tujuan pembelajaran kali ini itu untuk apa. Tujuan pembelajaran kali ini yang ke-1, saya harap peserta didik dapat memahami apa sih invitation itu, mengetahui fungsi sosialnya, strukturnya, dan dapat memahami jenis-jenisnya dapat dibedakan juga. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan materi tentang undangan resmi atau invitation letter. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat atau mendesain sebuah undangan itu. Nah, kalian pernah mendengar kata invitation? Do you know invitation? Apa sih invitation itu? Tentu saja kata invitation itu tidak asing lagi di telinga kita. Dan kita sering melihat dan selalu mendengar invitation letter. So, an invitation letter is a formal request for someone present at an event, for example, dinner, celebration, or other activities. Invitation have social function. Invitation mempunyai fungsi sosial, yaitu to invite someone, attend or come an event. Jadi dia mengajak atau mengundang kita untuk datang ke acara tersebut. Invitation also have two types. Ya, dia mempunyai dua jenis, yaitu formal. Nah, formal ini the type of invitation that is official and has a standard format, must be used making invitation. For example, wedding, graduation, meeting, reunion. And yang kedua itu ada informal. Informal usually invitation do not a standard format and are received through memo or just short message to the reception. Jadi formal itu menggunakan kalimat yang baku, sedangkan informal itu tidak menggunakan kalimat yang baku dan dia bisa mengundang kita melalui pesan yang singkat melalui contoh WhatsApp, ya. And then dalam membuat desain atau kita ingin membuat undangan, kita harus tahu lebih dulu strukturnya atau bagan-bagannya agar kita bisa membuat undangan secara baik. Nah, structure used in writing letters, yang pertama itu invite. Jadi kita harus tahu dulu pihak yang ingin kita undang itu siapa, pihak yang diundang. Contoh bupati. Kalau kita mengundang bupati, otomatis kita menggunakan undangan yang resmi. Yang kedua ada body. Body itu terdiri dari occasion. Jadi untuk acara apa undangan ini? Day or date, hari dan tanggal. Dia harus punya time, waktu, dan place, tempat. Dan yang terakhir, inviter, pihak yang mengundang. Kita harus punya pihak yang mengundang. Ya. So, I will give you example 2 of invitation. Saya akan memberikan kalian contoh ya undangan informal dan formal. Okay, you look to the difference between two invitation. Ya, tentu saja terlihat berbeda ya antara undangan formal dan informal. Undangan formal dia berstruktur dan menggunakan kalimat yang baku, sedangkan informal dia punya struktur juga tapi tidak menggunakan kalimat yang baku. Jadi kayak
contoh birthday, undangan ini dia mempunyai struktur, tapi dia tidak menggunakan kalimat yang baku. Berbeda dengan undangan pernikahan, dia punya struktur dan dia menggunakan kalimat yang baku karena dia adalah undangan yang resmi. Okay, I think enough. I hope you can understand about our material today. Dan silakan kalian mencoba mendesain atau membuat undangan sendiri di rumah. Okay, thank you for attention. Saya akhirin kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.